setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Iskandar anime Fate Zero dan hubungannya dengan Al-Quran, serta satu lagi topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Arslan Senki tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Fate Series tentang sejarah Hasan Ibn Sabah dan Assassin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Ya, sesuai dengan judul di atas, hari ini kita masih akan membahas tentang salah satu franchise anime paling populer di dunia, yaitu Fate Series. Tepatnya yang akan kita bahas adalah para karakter-karakter servant yang masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Ya, setelah di video sebelumnya kita telah menghadirkan Iskandar dari kelas Rider sebagai objek pembahasan kita. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah masih tentang salah satu karakter servant lainnya yang ada di dalam serial ini, yaitu Assassin dan Hasan Ibn Sabah. Untuk kalian yang belum pernah menonton sama sekali atau mungkin lupa dengan alur cerita dari anime ini, sekedar merefresh ingatan kalian, servant kelas Assassin atau lebih tepatnya adalah True Assassin pimpinan Hasan Ibn Sabah secara resmi pertama kali muncul di dalam anime Fate Zero yang merupakan prequel dari judul aslinya yang berjudul Fate Stay Night. Namun terkhusus untuk karakter Hasan sendiri, Hasan Ibn Sabah juga tercatat ditampilkan di beberapa judul lanjutan dan juga spin-off dari serial ini yang mewakili servant kelas Assassin. Di dalam anime Fate Zero sendiri, Assassin diceritakan sebagai kelompok servant yang dimiliki oleh master bernama Kirei Kotomine. Sedangkan Hasan Ibn Sabah sama sekali tidak muncul di dalam anime tersebut. Hasan sendiri pertama kali muncul dan menampakkan kemampuannya di dalam anime The Movie Fate Stay Night berjudul Heavenville yang merupakan sebuah film adaptasi dari game visual novelnya, tepatnya yang menceritakan tentang rute Sakura Mato. Di dalam anime Fate Zero sendiri, kemampuan Assassin seolah di-nerf dan tidak terlalu ditampakkan sama sekali kekuatan mereka yang sesungguhnya. Ini dikarenakan mereka adalah servant yang melayani Kirei yang notabene juga adalah pelayan dari Tokiomi Tosaka yang merupakan master dari Archer. Jadi bisa dikatakan di dalam anime Fate Zero, para assassin adalah servant yang paling sial, karena mereka harus melayani seorang master yang melayani master lainnya. Hasilnya, mereka hanya dimanfaatkan sebagai mata-mata bayangan, karena salah satu kemampuan yang dimiliki mereka adalah bisa menghindari berbagai jebakan dan tidak mudah terdeteksi oleh siapapun, seperti layaknya hantu. Selain sebagai mata-mata, mereka juga digunakan sebagai bidak tumbal yang harus dikorbankan demi mulusnya strategi yang direncanakan oleh mentor dari Kirei, yaitu Tokiomi. Tak mengherankan jika akhirnya kematian seluruh anggota assassin di anime ini bisa dibilang adalah salah satu adegan kematian paling konyol di dalam serial tersebut. Tepatnya di episode ke-11, di mana diilustrasikan bahwa mereka dengan pasrah merelakan diri mereka sendiri merasakan kematian di tangan Iskandar. Iskandar memusnahkan mereka dengan cara menggunakan jurus pamungkasnya alias harta mulianya yang bernama Lonioi Hetairoi. Ya, perintah pengorbanan diri para assassin tersebut diperintahkan Kirei hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Iskandar yang sebenarnya. Ya, berbeda dengan penampilan assassin di anime Fate Zero, penampilan Hasan Ibn Sabah sebagai assassin di sequel dari Fate Zero yaitu Fate Stay Night Heavenville bisa dibilang sangat memuaskan dan diilustrasikan sebagaimana layaknya Assassin sebagai pembunuh senyap yang melegenda di dalam sejarah. Di dalam anime ini, Hasan Ibn Sabah ditampilkan sebagai servant milik sang villain utama di dalam film The Movie ini, yaitu Zouken Mato. Dan di anime ini pun kita diperlihatkan jurus pamungkas alias harta mulia dari Hasan Ibn Sabah. Jurus tersebut dinamakan Sabaniyah. Ya, Sabaniyah atau Zabaniyah sendiri sebenarnya diambil dari nama kelompok malaikat yang bertugas menyiksa para penghuni neraka di dalam ajaran Islam. Zabaniyah diyakini berjumlah 19 malaikat dan dipimpin oleh malaikat yang bernama Malaikat Malik. Informasi ini berasal dari salah satu hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 orang, malaikat penjaga neraka, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebuah surga." Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Sedangkan Hasan Ibn Sabah dan Assassin sendiri sebenarnya diambil atau terinspirasi dari kisah sejarah organisasi pembunuh rahasia pertama di dunia yang eksis pada masa Perang Salib. Ya, seperti apa yang saya katakan di video saya sebelumnya, Perang Salib memang bisa dikatakan sebagai salah satu perang yang memiliki cerita-cerita unik di dalamnya.
Dan juga di dalam perang ini banyak sekali muncul pahlawan-pahlawan yang melegenda dalam sejarah. Salah satunya adalah munculnya kelompok pembunuh taktis yang dijuluki sebagai Assassin. Ya, sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam anime Fate series, kelompok Assassin dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Ibn Sabah, seorang ulama dan cendekiawan Islam beraliran Syiah mazhab Ismailiyah. Ia dikenal di dunia barat dengan julukan pria tua dari gunung. Karena sikapnya yang keras dan pandangan politiknya yang lugas, mengakibatkan dia akhirnya tidak disukai oleh beberapa kalangan tokoh politik Islam, baik dari kalangan Sunni Kesultanan Seljuk maupun dari kalangan Kekhalifahan Fatimiyah sendiri, yang notabene merupakan kekhalifahan Syiah bermazhab 12 imam. Karena itulah setelah sempat menjadi tahanan politik kekhalifahan Fatimiyah, ia akhirnya mengasingkan diri ke benteng pegunungan Alamut di sekitar daerah Qazvin, Iran, di mana di sana merupakan rumah bagi para penganut aliran Syiah bermazhab Ismailiyah yang menolak tunduk kepada kekuasaan Fatimiyah maupun Seljuk. Di pengasingannya tersebut, karena reputasinya sebagai ulama, ia pun diangkat menjadi pemimpin bagi para Ismailiyah di daerah tersebut. Benteng Alamut pun dikuasai Hasan tanpa pertumpahan darah. Karena terbatasnya kekuatan militer yang dimiliki, memaksa Hasan untuk membentuk kelompok organisasi militer yang memiliki kemampuan, kedisiplinan, kesetiaan, dan efektivitas di atas rata-rata. Walaupun secara kuantitas, jumlah anggota organisasi tersebut tidaklah terlalu banyak. Kelompok tersebut menyebut dirinya sendiri sebagai Al-Da'wah Al-Jadidah, yang berarti panggilan baru. Hasan Ibn Sabah sendiri menyebut para pengikutnya dengan sebutan Asasiyun, yang berarti orang-orang yang taat pada asas. Namun para korban-korban keganasan mereka menjuluki mereka dengan julukan Hasashin. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Hasashin berasal dari nama sang pemimpin organisasi tersebut, yaitu Hasan Ibn Sabah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa istilah Hasashin berasal dari kata hashish, yang berarti ganja, yang dimaksudkan sebagai sebuah ejekan langsung terhadap tindakan-tindakan pembunuhan dan aksi teror yang dianggap mereka seperti layaknya orang mabuk yang dilakukan oleh kelompok Assassin. Di dalam catatan perjalanan Marco Polo yang dianggap fiktif oleh beberapa sejarawan, dikatakan bahwa kelompok Assassin diceritakan benar-benar menggunakan zat narkotika dan ganja sebagai media pelatihan mereka. Namun sumber-sumber Islam baik itu dari kalangan Sunni maupun Syiah tidak pernah menyebutkan bahwa mereka menggunakan ganja dan bahan memabukkan lainnya. Edward Burman di dalam buku The Assassin, Holy Killers of Islam mengatakan tidak disebutkan adanya narkotik tersebut atau hashish terkait dengan para pembunuh Persia, khususnya di perpustakaan Almud, The Secret Archive. Sebagai tambahan, The Encyclopedia of Orin menolak tuduhan ini. Memang Hasan Ibn Sabah tercatat keras, khusus terhadap pengguna narkotika. Ia merasa narkotika melemahkan disiplin keras yang dibutuhkan oleh Ismailiyah untuk bertahan hidup. Ia membuat contoh dengan menghukum anaknya di muka umum karena meminum alkohol, yang dia yakini memberi contoh buruk bagi masyarakat yang sedang menghadapi cobaan berat tersebut. Assassin dikenal luas dan melegenda hingga saat ini karena mereka berhasil membunuh tokoh-tokoh penting baik itu dari kalangan Muslim, baik itu Muslim Sunni, Syiah maupun pasukan salib. Sebut saja misalnya seperti salah satu wazir kekhalifahan Abbasiyah yang terkenal bernama Nizam al-Mulk. Lalu selain itu ada juga wazir Fatimiyah yang bernama Al-Afdal Sahansyah yang bertanggung jawab memenjarakan para kaum Ismailiyah. Lalu ada juga Ibn al-Kashah dari Aleppo, Al-Bursuki dari Mosul, Raymond II dari Tripoli, Conrad de Montferrat, dan juga Edward I yang terluka karena serangan Assassin. Saladin, sang panglima Islam paling terkenal pada masa itu, yang juga dikenal sebagai panglima yang membebaskan Yerusalem dari tangan pasukan salib, juga pernah mendapatkan ancaman dari para Assassin, di mana dikisahkan dalam sejarah bahwa Assassin berhasil masuk ke dalam kamp Saladin, dan ketika Saladin terbangun dari tidurnya, ia menemukan sepotong kue beracun di atas perutnya dan sepucuk surat bernada ancaman. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat itu, Saladin tengah berusaha mengepung basis Assassin di Syria. Dengan adanya ancaman tersebut, akhirnya Saladin mengakhiri pengepungan tersebut dengan perjanjian perdamaian dan lebih berfokus memerangi kaum salib. By the way, jika kalian penasaran dengan sejarah kisah dari Saladin Al-Ayyubi, mungkin kalian bisa mengecek video saya sebelumnya yang berjudul Ajaran Islam di dalam Anime Arslan Senki tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi.
Ya, pergerakan assassin. Dalam penerapannya, assassin memang lebih banyak menyerang psikologis korbannya dibandingkan harus mengotori tangan mereka dengan para korban-korban yang tidak perlu. Umumnya, mereka bergerak dengan penyamaran. Lalu senjata yang biasa mereka gunakan untuk membunuh korbannya adalah belati, dan mereka juga menolak menggunakan racun, panah, atau alat lainnya yang bisa memungkinkan sang korban lolos dan hidup. Dan juga mereka mengincar titik-titik fatal yang bisa membunuh secara langsung para korban-korbannya, misalnya seperti daerah leher dan kepala. Mereka juga biasanya membunuh para korbannya di depan umum demi menciptakan teror secara psikologis. Assassin juga termasuk organisasi pelopor yang menggunakan sinyal pantulan cermin di siang hari untuk berkomunikasi dengan basis terdekat, khususnya sekitar Alamut. Dan di malam hari mereka menggunakan sinyal api. Namun walaupun organisasi ini sangatlah handal dan ditakuti, Hasan Ibn Sabah sebagai seorang pemimpin sendiri tidak pernah tercatat ikut serta dalam berbagai aksi yang dilakukan oleh assassin. Ia lebih banyak diceritakan berdiam diri di dalam benteng Alamut, namun ia sangat aktif berdakwah dan menyebarkan paham Ismailiyah di sekitar basis kekuasaannya. Ia juga seorang cendekiawan yang memahami berbagai bidang ilmu, seperti misalnya ilmu filsafat, matematika, astronomi, kimia, kedokteran, arsitektur, dan disiplin ilmu utama pada masanya.